Pernahkah kamu merasa takut tentang rezeki? Takut tidak mampu menafkahi keluarga? Takut masa depan terasa begitu samar? Rasa takut seperti itu ternyata pernah dirasakan oleh seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam. Inilah kisah Nabi Musa ketika rasa takut tentang rezeki berubah menjadi keyakinan dan jalan menuju pertolongan Allah. Setelah Nabi Musa melarikan diri dari Mesir karena secara tidak sengaja membunuh seorang dari kaum Firaun, ia pergi menuju negeri Madian. Di sana, ia bertemu dengan dua orang gadis yang menahan ternaknya di dekat sebuah sumur. Ketika Musa bertanya, mereka berkata, "Kami tidak bisa memberi minum ternak sebelum para penggembala itu pergi, dan ayah kami orang tua yang sudah lanjut usia." Melihat itu, Nabi Musa langsung menolong mereka tanpa pamrih, lalu kembali beristirahat di bawah pohon, berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." QS Al-Kashash 24. Doa ini diucapkan dalam keadaan lapar, haus, tanpa harta, dan tanpa tempat tinggal, hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tak lama kemudian, salah seorang dari dua gadis itu datang dan berkata, "Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Musa pun datang menemui ayah mereka, Nabi Syuaib alaihissalam. Musa menceritakan kisah hidupnya, lalu Nabi Syuaib menenangkan, "Jangan takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim." Setelah itu, salah seorang dari kedua putrinya berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang terbaik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah yang kuat lagi dapat dipercaya." Kemudian Nabi Syuaib menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu dari kedua putrinya dengan syarat Musa harus bekerja menggembalakan ternak selama 8 tahun, dan jika Musa mau, dia bisa menyempurnakan menjadi 10 tahun. Musa menerima tawaran itu. Disinilah muncul perasaan takut Nabi Musa. Merasa khawatir bukan karena beratnya pekerjaan menggembala, tapi karena takut tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya kelak. Ia seorang pelarian, tanpa harta, dan sedang mengadu nasib di negeri orang. Namun Nabi Syuaib berkata menenangkan, "Aku tidak bermaksud memberatkan kamu. Insya Allah, kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang baik." Dengan keyakinan kepada Allah dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, Nabi Musa pun menerima syarat itu dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah Nabi Musa menerima tawaran Nabi Syuaib, ia mulai menggembalakan ternak selama 8 atau 10 tahun, sebagaimana yang disepakati. Selama masa itu Allah memberkahi hidupnya. Ia bekerja dengan jujur, berusaha sebaik mungkin, dan hidup dalam ketenangan sebagai bagian dari keluarga Nabi Syuaib. Kerja kerasnya bukan hanya sebatas menafkahi, tapi juga sebagai bentuk pelatihan mental, kesabaran, dan tanggung jawab yang Allah siapkan sebelum Musa menerima tugas besar sebagai Rasul. Setelah masa pengabdian itu selesai, Nabi Musa memutuskan untuk membawa istrinya kembali ke Mesir. Namun di perjalanan, saat mereka tiba di dekat Bukit Tur Sina, Nabi Musa melihat api di kejauhan. Ia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini, aku melihat api. Semoga aku dapat membawa berita atau sekeping bara api untuk kalian, supaya kalian dapat menghangatkan diri." Ketika Musa mendekati api itu, di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya untuk pertama kalinya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Qiyas Al-Kashash 30. Allah memberikan Musa mukjizat tongkat dan tangan bercahaya, serta mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Sejak saat itu, rasa takut Musa akan rezeki berganti menjadi tugas berat membawa risalah ke Mesir untuk menghadapi Firaun.